Mengapa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu zaman Alfa, zaman penebusan dosa umat manusia pada saat itu, ditolak oleh dunia dan sekali lagi pada zaman Omega, zaman akhir, zaman penggenapan kitab Wahyu, penghakimannya atas muka bumi ini kedatangannya yang kedua kali. Itu sekali lagi ia juga ditolak oleh dunia. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Ketiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, rohnya Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya Pak Eman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Shalom Elohim juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim bagi kita sekalian. Haleluya. Ya Bapak Ibu, hari ini sedikit kita akan berbicara, sedikit saya menyampaikan mengapa di zaman Alfa Tuhan Yesus Kristus ditolak dan di zaman Omega Tuhan Yesus Kristus itu juga ditolak. Jadi secara garis besarnya Bapak Ibu, Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu pada zaman pada zaman penebusan dosa umat manusia, ia datang di atas muka bumi ini dalam bentuk rupa manusia. Allah yang berwujudkan manusia, mereka menuduhnya sebagai menyamakan dirinya dengan Allah yang kudus. Tetapi sebenarnya Nabi Yesaya sudah pun menubuatkan di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang ke-6, di mana kebenaran firman itu berbicara seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan kedatangan seorang Raja damai yang akan menyelamatkan umat manusia pada saat itu, tetapi ia tidak menyatakan nama itu sebagai Yesus Kristus. Makanya dunia menolaknya, makanya umat manusia menolak dia, karena nama itu tidak dinubuatkan sedari awal bahwa ia datang dengan nama Yesus Kristus, tetapi nama itu diberikan secara pribadi, secara personal kepada dinyatakan secara pribadi kepada Maria dan juga kepada Yusuf melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan itu berbicara kepada Maria, ia harus dinamakan sebagai Yesus Kristus dan ia akan menyelamatkan umat manusia. Dan itu tidak dinyatakan kepada seluruhnya Bapak Ibu bahwa namanya itu adalah Yesus Kristus. Juga tidak dinyatakan sedari awal, tidak dinubuatkan sedari awal bahwa namanya itu adalah Yesus Kristus. Makanya iman manusia itu digoncangkan, iman manusia itu teruji pada waktu itu Bapak Ibu. Dan karena pada saat itu mereka menantikan seorang raja, seorang sosok raja yang gilang gemilang, yang kaya raya, yang seperti pada logik manusia itu, pada pikiran manusia itu seorang raja itu adalah kaya raya, seorang yang gilang gemilang, yang berkuasa, datang di dalam kemakmurannya untuk memberikan pembebasan, untuk memerintah mereka, membebaskan mereka daripada jajahan tentara, daripada jajahan kerajaan Romawi pada saat itu. Tetapi malah yang datang itu tidak seperti apa yang mereka ekspektasikan, yaitu Yesus Kristus datang di dalam kesederhanaannya, bahkan sedikit tidak memiliki kedudukan pun di antara lingkungan manusia. Dia hanya seorang anak tukang kayu yang tidak punya apa-apa, seorang pemuda yang biasa-biasa saja Bapak Ibu, tidak seperti ekspektasi mereka raja di dalam kemakmurannya itu. Tuhan Yesus Kristus tidak datang sebagai raja dunia, tetapi dia datang sebagai raja rohania kita pada waktu itu untuk memberikan keselamatan bagi jiwa-jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan roh kita, membebaskan kita daripada dosa,
perhambaan kita pada saat itu, memberikan kedamaian di dalam hati kita, menjadi raja di dalam hati kita, yang berdaulat di dalam hati kita pada saat itu. Itulah karena ia ditolak Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan selama ini. Di zaman Omega pada saat ini Bapak Ibu, Yesus Kristus sudah pun menyatakan dirinya di atas muka bumi ini dalam bentuk rupa manusia sekali lagi, memakai nama yang baru dengan nama Aditya Nugrahanto, code name E for Alpha dan O for Omega. Dan ia ditolak karena itu namanya itu tidak dinyatakan di dalam kebenaran firman, tidak tertuliskan di dalam kebenaran firman, tetapi nama itu dinyatakan sekali lagi lewat pribadi hambanya yang diurapi, hambanya yang terpilih, mempelainya yang terpilih, pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang memakai tubuh wadahnya pada saat ini, bahkan pada zaman ini adalah inkarnasinya Roh Maria itu sendiri. Sekali lagi dinyatakan kepadanya bahwa Yesus Kristus itu sekali lagi datang di atas muka bumi ini, menghakimi muka bumi ini, tidak lagi untuk disalibkan, tidak lagi untuk menebus dosa umat manusia. Dengan memakai nama yang baru yaitu Aditya Nugrahanto, itu dinyatakan kepada pribadi, seorang pribadi, sama seperti 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Makanya ia ditolak karena namanya tidak tertuliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah termeterai Bapak Ibu. Sama seperti 2000 tahun yang lalu itu tidak dinyatakan juga di dalam kebenaran firman-Nya. Dan ya, karena manusia ekspektasikan sekarang ini bahwa pengangkatan kedatangan Kristus itu adalah di awan-awan. Mereka ekspektasikan secara logika manusia mereka bahwa Yesus Kristus itu turun, Yesus Kristus itu datang di awan-awan bersama dengan para bala tentara surgawi, malaikat-malaikatnya. Tetapi Bapak Ibu, itu berbicara alam roh, itu adalah pernyataan roh secara roh Bapak Ibu, karena kebenaran firman Tuhan, kebanyakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini berbicara, menyatakan secara dimensi roh, alam roh, dan kita harus mengartikannya secara dimensi roh. Hanya manusia roh yang akan dapat mengartikannya. Manusia biasa, manusia daging tidak akan dapat mengartikan isi daripada kebenaran firman Tuhan ini kalau kita tidak benar-benar menjadi manusia roh yang bersatu dengan Kristus itu sendiri. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus pada zaman ini juga ditolak, karena mereka mengekspektasikan kedatangan Kristus itu di awan-awan. Jadi kalau Kristus itu datang di awan-awan, hanya pada waktunya itu baru datang di awan-awan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita pada saat ini? Kedatangannya sekali lagi dalam pewujudan manusia pada saat ini datang di atas muka bumi ini untuk membukakan rahasia-rahasia, bahkan kitab yang termeterai di dalam wahyu itu, agar kita mengertikan kebenaran itu, agar kita mempersiapkan diri kita pada saat ini. Kalau Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya hanya datang di awan-awan, apa kita semua bersiap? Apa kita semua dapat mendengar suara kebenaran itu? Kalau tidak, ia memakai wadah manusia, menyatakan kebenaran itu sama seperti 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, daripada garis besar ini, daripada 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini juga, itu tidak ada bedanya Bapak Ibu. Cuma peristiwanya itu lain Bapak Ibu, tetapi gitarannya itu, patternnya itu Bapak Ibu, itu tidak banyak berubah. Ia mengulangi sama seperti apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan, di dalam kerendahan hatinya bersekutu dengan Tuhan, itu akan dapat mengetahui rahasia besar kerajaan surga ini. Haleluya. Ya Bapak Ibu, hanya demikian yang ingin saya sampaikan pada saat ini kepada kita semua, dan kiranya ini dapat menjadi berkat untuk kita, dapat menjadi pengetahuan bagi kita anak-anaknya dimanapun berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.